Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi akhbarana bi yaumil ma'ad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hayyus syarafa fawqal ibad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hajan nabiyil karim ar-rasulis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fi sabilillah ila yaumil qiyamah amma ba'da. Allahumma yassir lana umurana min umuri dunya wal akhirah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Wa hassil maqasidana min maqasidi dunya wal akhirah. Hasilkanlah maksud-maksud kami dunia dan akhirat. Waqdi hawaijana min hawaiji dunya wal akhirah. Penuhilah hajat-hajat kami, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Waqtina su'alana, berikanlah kepada kami segala permohonan kami. Amin. Wastajib doa'ana, kabulkanlah doa-doa kami. Amin Allah. Warzuqnal istiqomah bid dakwah wal ibadah. Amin. Jadikanlah kami orang yang istiqomah dalam berdakwah dan dalam beribadah kepadamu. Warzuqna husnal khotimah inda mamatina. Berikanlah kepada kami rezeki berupa husnul khotimah ketika kami mengembuskan nafas kami yang terakhir. Amin. Indah tihai ajalina fi dunya qaula la ilaha illallah. Itu ketika ajal kami datang, semoga kami Engkau berikan kemampuan untuk dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap ikhwan akhwat thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah yang datang dari berbagai tempat, baik dari Gardu, Cibeduk, Rindam Jaya, Bekang, Babakan, atau dari perumahan Taman Firdaus dan dari tempat-tempat yang lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, jamaah sekalian, seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah. Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Al-Alim Al-Allamah Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Habib Abdul Qadir bil Faqih radhiyallahu anhu qala, ia telah berkata, ija jahabal adabu ma'al ulama jahabal adabu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa ija jahabal adabu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jahabal adabu ma'allahi azza wa jalla. Wa ija jahabal adabu ma'allahi azza wa jalla jahabaddin. Ini perkataan dari Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Al-Alim Billah Al-Alim Al-Allamah Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Habib Abdul Qadir bil Faqih radhiyallahu anhu, ia mengatakan, apabila adab, tata krama,
tata susila, sopan santun, etika kepada para ulama sudah hilang, maka akan hilang pula lah adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita nggak punya adab kepada orang alim, nggak punya adab kepada para ulama, nggak punya adab kepada guru-guru kita, adab itu bisa diartikan sopan santun, tata krama atau etika. Maka hilanglah adab kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, bisa demikian? Kata Rasulullah, innahu, sesungguhnya ulama itu habibi, adalah kekasihku. Bahkan kata beliau, annal ulama'a warasatul anbiya, bahwasanya para ulama itu adalah pewaris para nabi yang melanjutkan, yang meneruskan tombak estafet perjuangan para nabi, para rasul dalam menegakkan agama Allah di muka bumi adalah para ulama. Bahkan kita bisa baca Quran, bisa sholat dan lain sebagainya, itu diakui ataupun tidak diakui, itu jasanya para ulama. Makanya orang yang hilang adabnya kepada ulama, kepada orang alim, kepada guru-guru, maka hilang pula lah adabnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ija jahabal adabu ma'a Rasulillah, dan apabila adab kepada Rasulullah sudah hilang, jahabal adabu ma'allah azza wa jalla, maka akan hilang pula lah adab kepada Allah azza wa jalla. Kok bisa demikian? Karena Rasulullah adalah utusan Allah. Beradab kepada Rasulullah samalah artinya kita beradab kepada Allah. Rasulullah itu kekasihnya Allah. Allah pernah mengatakan kepada Nabi Adam, innahu la'ahabul khalqi ilayya, sesungguhnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Allah, adalah satu-satunya makhluk yang paling aku cintai, kekasihku. Laula lahu la khalaqtuka, hai Adam, seandainya aku, kata Allah, tidak menciptakan Nur Muhammad, maka aku tidak akan pernah menciptakan Adam, dan seluruh manusia tidak pernah akan aku ciptakan. Hilangnya adab kita kepada ulama itu menyebabkan hilangnya adab kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hilangnya adab kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebabkan hilangnya adab kita kepada Allah. Wa ija jahabal adabu ma'allahi azza wa jalla jahabaddin, kata beliau, apabila adab kita, sopan santun kita, etika kita, tata krama kita sudah hilang kepada Allah, jahabaddin, maka hilang pula lah agama seseorang. Jadi udah nggak dianggap beragama lagi. Na'udzubillah min. Artinya seluruh kebaikannya, seluruh amal ibadahnya menjadi sia-sia kalau adab kita sudah hilang kepada Allah. Hilangnya adab kita kepada Allah diakibatkan hilangnya adab kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hilangnya adab kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diakibatkan dari hilangnya adab kita kepada para ulama, kepada orang-orang alim, kepada guru-guru kita. Kemudian di dalam kitab Manhajus Shawi dikatakan bahwa kadar besarnya gurumu, ulamamu di hatimu, maka demikian pula
kadar besarnya dirimu di sisi Allah dengan tidak ragu. Saya ulangi kalimatnya, mudah-mudahan kalimat bisa dipahami nih. Kadar besarnya gurumu di hatimu, demikian pula kadar besarnya dirimu di sisi Allah dengan tidak ragu. Maksudnya apa ini? Maksudnya semakin cinta, semakin kadar kecintaan kita kepada ulama, semakin kadar kecintaan kita kepada guru-guru kita, maka demikian pula lah akan semakin Allah akan semakin mencintai kita. Jadi dengan mencintai para ulama itu bukan pekerjaan ecek-ecek, bukan pekerjaan remeh. Dengan sebab mencintai orang alim, dengan sebab mencintai ulama, dengan sebab mencintai guru-guru kita, itu akan menjadi sababiah Allah mencintai kita. Jangan dianggap remeh kalau kita paham, kecuali kalau kita nggak paham. Kemudian di dalam kitab Lawahikul Anwaril Qudsiyah diterangkan bahwa Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi ini ulama besar di dunia. Karangan kitab kuningnya banyak. Kitab-kitab karangan beliau dikaji di berbagai pesantren di seluruh dunia. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika beliau hendak belajar agama kepada gurunya, beliau selalu bersodakoh kepada fakir miskin di perjalanan. Dan beliau selalu berdoa kepada Allah dengan doa, Allahumma stur anni naqsu ustadi. Ya Allah, tutuplah dariku kekurangan guruku. Jangan sampai kedua mataku melihat kekurangan guruku. Dan jangan sampai ada seorang pun manusia yang menyampaikan kepadaku, yang menceritakan kepadaku tentang kekurangan guruku. Ya Allah, tutuplah dariku kekurangan guruku. Janganlah kedua mata ini dapat melihat kekurangan guruku. Tutup mataku dari melihat kekurangan guruku. Dan tidak ada seorang pun yang menyampaikan kepadaku, yang menceritakan kepadaku tentang kekurangan guruku. Itu doanya ulama besar seperti itu. Tidak mau mengetahui kekurangan gurunya. Kita kadang-kadang ngorek-ngorek kekurangan guru kita. Itu nggak adab itu namanya. Kadang-kadang ngatur-ngatur guru kita, ceramahnya nggak usah begini, nggak usah begitu, materinya itu nggak punya adab itu. Nggak paham orang seperti itu namanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya di dalam kitab At-Tahdhib, Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau menerangkan uququl walidaini tamhut taubah wa uququl ustaji la yambuhu syai'ul batah. Kalau kita berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita, kalau kita berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita, maka dosanya masih bisa dihapus. Dengan cara apa? Dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dengan taubatan nasuha. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Jadi kalau kita berbuat durhaka kepada kedua orang tua, menyakiti hati kedua orang tua kita, kurang ajar sama kedua orang tua kita, mengecewakan hati kedua orang tua kita, itu dosanya masih dapat dihapus dengan bertaubat kepada Allah. Tapi kata Al-Imam Nawawi, wa uququl ustadi la yamhu syai'ul batah. Sedangkan berbuat durhaka kepada guru-gurumu,
berbuat durhaka kepada para ulamamu, menyakiti hati gurumu, membuat hati gurumu kecewa kepadamu, maka dosanya tidak bisa dihapus. Tidak bisa dihapus kecuali yang bersangkutan datang kepada gurunya, minta maaf, minta ridhonya, baru dihapus dosanya oleh Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, Al-Alim, Al-Allamah, Al-Fadil, Al-Imam, Al-Fadil, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, paling bahayanya bagi seorang murid, paling bahayanya bagi seorang murid adalah berubahnya hati sang guru kepadanya. Ini kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini juga ulama besar. Kata beliau, paling bahayanya bagi seorang murid adalah berubahnya hati seorang guru kepadanya. Kalau hati seorang guru sudah berubah kepada muridnya, itu awas hati-hati, berbahaya. Kalau kita bisa kewalat, istilah kita mah. Seandainya seluruh para wali sealam jagat raya, seluruh para wali sealam dunia, dari ujung timur dunia hingga ujung barat dunia, ingin memperbaiki si murid tersebut yang berbuat durhaka kepada gurunya, ingin memperbaiki hatinya si murid tersebut yang mengecewakan hati gurunya, itu tidak bisa. Para wali sealam dunia nggak mampu. Silahkan tanyakan kepada para wali kalau nggak percaya. Silahkan tanyakan kepada para ulama besar. Silahkan tanyakan kepada para habaib. Apakah penjelasan saya ini salah atau benar? Silahkan konfirmasikan kepada mereka yang lebih berilmu dari saya. Itu seluruh para wali aja nggak bisa memperbaiki hati si murid yang telah berbuat durhaka kepada gurunya, kepada ulamanya, kepada kiainya, kepada ajengannya. Kecuali apabila gurunya tersebut kembali ridho kepadanya. Jadi awas, hati-hati, jaga adab. Jangan mentang-mentang kitelnya lebih tinggi dari gurunya, petantang petenteng di depan gurunya. Ini nggak punya adab. Jangan mentang-mentang udah jadi ustadz, lalu kemudian berpendapat, sama-sama ustadz. Iya, sama-sama ustadz, tapi kan beda. Beda apa? Beda makom. Beda makom. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi qalal hukama, para ulama hukama mengatakan, man la adabalah la ilmalah, wa man la sabarlah la dinalah, wa man la wara'lah la zulpalah. Apa itu artinya? Baik, kita artikan. Man la adabalah la ilmalah. Barang siapa yang tidak mempunyai adab, tidak mempunyai sopan santun, tidak mempunyai etika, tidak mempunyai tata krama, ya, la ilmalah, berarti orang tersebut tidak mempunyai ilmu. Maksudnya apa? Setinggi apapun ilmu kita, sebanyak apapun titel kita, kalau kita enggak beradab kepada guru kita, maka nol ilmunya, nggak ada apa-apanya. Pepatah mengatakan, ya, orang yang rendah hati jauh lebih tinggi derajatnya daripada pejabat tinggi yang rendah akhlaknya. Buat apa ilmu tinggi? Bisa terbang, bisa menghilang, nggak mempan dibacok, nggak mempan ditembak. Buat apa? Nggak ada artinya kalau nggak ada adab sama guru. Nol, nggak ada nilainya, nggak ada apa-apanya. Maka jaga adab kepada para ulama. Mereka adalah pewaris para nabi.
Jangan seperti orang-orang Wahabi menganggap ulama sama aja seperti kita. Enak aja lu, beda Jawa tuh. Pret lu. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa malla sobarolah la dinalah. Barang siapa yang hidupnya tidak mempunyai kesobaran, la dinalah, maka berarti dia tidak memiliki agama. Artinya dia belum menghayati ajaran agama dengan sesungguhnya. Jadi ibadah-ibadahnya yang bersifat ritual, amalan-amalannya selama ini yang dikerjakannya hanya terjebak pada ritual saja, tapi dia belum bisa menghidupkan ajaran agama dalam ruhnya, dalam jiwanya, dalam batinnya. Hanya terjebak pada ritual saja. Saya khawatir kita jangan seperti burung beo. Burung beo kan bagaimana pemiliknya? Kalau sama pemiliknya dilatih untuk mengucapkan salam, step by step, kolilan pak kolilan, lama kelamaan itu burung beo dia akan bisa mengucapkan salam. Banyak burung beo yang bisa mengucapkan salam. Saya juga pernah melihat. Begitu datang ke rumah tersebut ada burung, assalamualaikum, assalamualaikum. Tuh burung beo karena dilatih oleh pemiliknya. Bahkan ada seorang kiai punya burung beo. Oleh karena ini kiainya kiai toriko, itu burung beo dilatih untuk mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Seiring dengan berjalannya waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, tahun silih bergantian, lama kelamaan, step by step, akhirnya itu burung beo bisa berzikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Burung beo kalau bisa mengucapkan la ilaha illallah harganya mahal nggak? Mahal itu, bisa ratusan juta. Nah kita tahlil la ilaha illallah, mantep banget sampai doa ya berapa? Maksud saya bukan ke sana maksudnya. Kita kalah burung beo dong. Baik, enggak ada maksud sana, bercanda aja. Nah ketika kiai ini melihat burung beonya hilang, tidak ada, maka lalu kiai ini pun mencari burung beonya. Di mana keberadaan burung beonya? Dicari-cari, tahu-taunya ada di dapurnya. Sudah mati, dimakan kucing. Ya, maaf, belum sempat mati. Artinya si kiai ini sempat menyaksikan burung beo yang sedang dimakan kucing. Nah ini burung beo ketika lehernya digigit sama kucing, dia teriaknya bukan la ilaha illallah. Matilah burung beo. Akhirnya cerita esok harinya itu kiai siang malam nggak bisa tidur, nangis melulu, sedih. Akhirnya ditanya sama keluarganya, mama, kenapa mama nangis melulu? Sedih ya, burung beonya meninggal. Mama, nggak usah sedih. Burung beo mama meninggal, tinggal beli lagi. Banyak kalau mau mencari mah. Kalau nggak ada uangnya, kami anak-anak mama siap membelikan burung beo. Dengerin anak-anakku, aku menangis bukan karena burung beo meninggal. Aku menangis karena burung beo ini ketika hidup dia pandai cakap mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kenapa ketika dia akan meninggal dunia, ucapan itu nggak ada. Yang ada aku takut seperti itu. Takut ketika aku rajin la ilaha, tapi pas mati kalimat itu nggak ada, nggak keluar dari mulutku. Nah seperti burung beo, awas. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang dimaksud malla sobarolah la dinalah. Barang siapa yang hidupnya tidak bisa bersobar, baik sobar dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah maupun sobar dalam menjauhi perbuatan dosa,
maupun sabar ketika diuji, kena musibah yang pahit, la dinalah, berarti orang tersebut belum mampu menghayati ajaran agama yang sebenarnya. Banyak orang ahli zikir, tapi ketika dikasih musibah, oleng, bahkan stres, banyak, bahkan marah-marah, bahkan sampai membunuh orang. Lah, itu selama ini mana zikirnya? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, Malla adabalah. Maaf, yang terakhir, barang siapa malla waro'aklah la zulpalah. Barang siapa yang tidak bisa bersikap waro itu adalah bersikap waspada, bersikap hati-hati dalam hal haram dan halal, baik dalam makanan, baik dalam ucapan, baik dalam keyakinan, baik dalam perbuatan. Barang siapa yang tidak bisa waspada, tidak bisa berhati-hati dalam hal halal dan haram, artinya serampangan, gegabah, lalaura, menganggap gampang segala urusan, tidak selektif, tidak hati-hati, maka la zulpala, maka berarti dia tidak ada la zulpala, tidak mempunyai derajat. Artinya sehebat apapun zikir kita, sehebat apapun tahajud kita, sehebat apapun baca Quran kita, sehebat apapun, setinggi apapun ilmu kita, kalau kita belum mempunyai sifat waro, itu nggak ada derajat, rendah derajatnya di mata Allah. Kalau kita belum mempunyai sifat waro, zikirnya rajin, zikirnya mantap, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi masih suka memakan barang haram, nggak ada artinya, nggak ada derajatnya zikirnya di mata Allah, karena nggak ada sifat waro. Seluruh para wali itu memiliki sifat waro. Makanya seyogianya orang-orang yang suka berzikir hendaklah memiliki sifat waro, waspada, hati-hati dalam segala hal. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya mari kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asani wa darati aqbatan yadi ratal alami, ya muhailal judi wal karami, ya muhailal judi wal karami, Rabbi bangfana bibarkatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'abatihim minal fitani wa mu'abatihim minal fitani. Allahumma
ahlik man fi halaki sholal islam wal muslimin. Allahumma ahlik man fi halaki sholal islam wal muslimin. Allahumma ahlik man fi halaki sholal islam wal muslimin. Allahumma ahlik man fi halaki sholal islam wal muslimin. Allahumma ahlik man fi halaki sholal islam wal muslimin. Allahumma ighfir lana wa li walidaina. 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 Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamna warhamhuma waj'alil jannata maswahuma wa ma'wahuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.